untuk melakukan review perilaku dapat dilakukan dengan memilih menu input review perilaku yang berada di sini, atau misal dapat juga dilakukan atau dipilih bagian ini karena ini berisi informasi berapa orang yang Bapak Ibu harus review. Jadi contohnya di sini ada 8 orang yang harus Ibu Turina review. Jadi misal saya akan pilih di bagian sini. Dan saat dipilih, Bapak Ibu akan diantarkan pada bagian review perilaku. Dan di sini ada orang-orang yang merupakan PR yang Bapak Ibu harus review. Dan ini hanya 1 kali dalam sebulan. Jadi Bapak Ibu cukup mereviewnya 1 kali dalam sebulan. Nah, dan di sini juga ada keterangannya. Apakah sudah direview atau belum direview. Contohnya di sini ini belum direview semua. Dan ini ada yang sudah direview. Ini sudah direview. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan pilih. Misalkan saya akan mereview sekarang Pak Budi. Tinggal dipilih saja bagian ini, bagian review. Dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih dan diberikan penilaian. Ini skalanya dari 1 sampai 10. Dengan 1 ini sangat tidak setuju. Dan 10 ini sangat setuju dengan pernyataannya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang ada yang bersifat pernyataan positif dan ada juga pernyataan yang bersifat negatif. Jadi harap dibaca baik-baik karena tidak semua pernyataan ketika dinilai dengan 10 maka artinya baik. Contohnya ini, nomor 1 yang bersangkutan mematuhi semua tata tertib peraturan yang berlaku di tempat kerja. Jika saya pilih 10, maka artinya saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa Bapak Budi ini mematuhi semua tata tertib yang berlaku di tempat kerja. Namun jika ada pernyataan yang misalkan pernyataannya yang bersangkutan tidak mematuhi semua tata tertib. Jadi ketika saya isi 10, maka saya setuju bahwa Pak Budi ini tidak mematuhi. Jadi sekali lagi, harap dibaca baik-baik pernyataannya, karena pernyataannya ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Nah, ini silahkan diisi semua pernyataannya dari mulai nomor 1 sampai dengan 15 untuk penilaian pada JFU atau staff. Dan untuk struktural itu ada 18 pertanyaan jika mereview struktural. Nah, nanti juga kalau misalkan dalam proses pengisiannya, Bapak Ibu masih dapat mengganti pilihan jawaban selama belum disubmit. Nah, misal sekarang saya isi dulu, misalkan saya isi secara cepat dulu saja sebagai contoh, misal hanya untuk sebagai contoh dalam penginputannya, tapi nanti Bapak Ibu harap dibaca dulu baik-baik karena tadi ada pernyataan yang negatif dan ada pernyataan yang bersifat positif. Nah, bila sudah selesai semua, maka silahkan dipilih saja tombol submit. Misal. Nah, jadi tadi Pak Budi yang saya review telah berubah statusnya dari tadinya belum di-review, sekarang sudah di-review. Dan bila ingin melihat hasil reviewnya dapat dilihat. Nah, ini tadi nilai-nilainya yang diisi tadi secara acak. Dan sebagai pengingat juga, harap Bapak Ibu mengisi ini hati-hati dan tidak dalam keadaan terburu-buru karena sekali Bapak Ibu telah menginput dan memberikan nilai untuk review perilakunya dan telah disubmit, maka reviewnya ini tidak dapat diulang atau tidak dapat diedit nilai-nilainya. Jadi nilai yang sudah ada di sini, yang sudah disubmit tidak dapat Ibu rubah lagi. Makanya diharapkan di reviewnya ini dilakukan dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang tidak terburu-buru. Dan lalu apakah sering ada pertanyaan, apakah orang yang kita review ini tahu bahwa kita review? Jadi Bapak Ibu, setiap bulannya secara otomatis sistem akan mengacakkan dan memilihkan siapa yang harus Bapak Ibu review. Dan setiap bulannya nanti orangnya ini dapat berganti-ganti dan juga pertanyaan reviewnya nanti dapat berganti-ganti karena ini semua sistem yang mengacak, sistem yang langsung
memberikan PR ini kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memilih siapa yang ingin Bapak Ibu review, pertanyaannya apa saja, dan juga seseorang tidak akan tahu dia direview oleh siapa dan hasilnya seperti apa, kecuali Bapak Ibu memberitahukannya sendiri, atau misal ada operator SKPD yang tahu dan melihat, misalkan yang melihat datanya dan dia memberitahukan. Nah, jadi saran saya dalam pengisiannya nanti Bapak Ibu merahasiakannya, tidak memberitahukan kepada siapapun. Lalu sebagai informasi tambahan juga bahwa penilaian ini merupakan penilaian 360 derajat di mana seseorang dinilai dari atasannya, rekan kerja, dua rekan kerja, dan juga bawahannya jika dia struktural. Tapi bila dia staff atau JFU, maka dia hanya direview oleh dua orang rekannya dan juga atasannya. Lalu bila mereview nanti ini dilakukan penilaian 360 derajat untuk menghindari subjektivitas. Jadi ada 4 orang yang mereview dan memberikan nilai. Jadi misalkan ada 1 orang yang memang memberikan nilainya tidak objektif, maka masih ada 3 orang lain yang memberikan penilaian secara objektif. Nah, jadi Bapak Ibu begitulah cara untuk menginput review perilaku.